Kembali lagi di video Irman Notriandi. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas mengenai rapid change di dalam Kubikos THS. Oke, yang dimaksud dengan rapid change di sini adalah apabila Anda sudah memodelkan model di dalam Kubikos THS yang berasal dari gambar rapid. Nah, kemudian gambar rapid itu mengalami revisi. Nah, sekarang teman-teman tidak perlu repot-repot untuk melakukan pemodelan ulang. Karena dengan menggunakan fungsi rapid change di dalam Kubikos THS ini, Kubikos THS akan mampu membandingkan antara gambar revisi dengan gambar originalnya, elemen apa saja yang berubah. Ya, baik itu ada elemen yang ditambahkan, elemen yang di-delete, ataupun elemen yang dimodifikasi ukurannya misalnya. Nah, dengan rapid change ini juga kita bisa menyimpan quantity originalnya dan quantity dari setelah adanya perubahan pada gambarnya. Ingin tahu bagaimana cara kerjanya? Simak terus video ini. Baik, pada video kali ini saya masih menggunakan software Kubikos THS. THS yang digunakan di sini adalah versi 10.300 yang dipublish pada bulan Juli tahun 2021. Dan THS yang digunakan wajib THS versi TIO. Kenapa? Karena fungsi import RVT dan RVT change hanya tersedia di THS versi TIO. Oke, pertama kita buat new project terlebih dahulu. Oke, harus saya lakukan di sini adalah pertama melakukan pemodelan dari gambar yang berasal dari Revit tentunya ya. Oke, masuk ke dalam tab di model, masuk ke import RVT file, cari file yang akan saya pakai file yang ini, midrise.rvt, saya klik open, kemudian saya klik open kembali, kemudian masuk ke dalam floor setting. Di sini saya akan memilih satu lantai yang akan dijadikan sebagai pitch floor. Gunakan lantai yang paling bawah atau lantai yang paling mendekati elevasi 0. Di sini ada ground floor, set checklist, kemudian klik next dan masuk ke bagian elemen setting. Di sini Kubikos THS sudah bisa mendeteksi elemen apa saja yang dimodelkan di dalam model Revit yang dimasukkan. Jadi ini teman-teman bisa cek terlebih dahulu dan bisa melakukan modifikasi pada impornya. Contoh di sini saya kolom KP ini defaultnya akan diimport sebagai kolom, tapi akan saya ubah menjadi stiker atau kolom praktis. Kemudian slab foundation ini menggunakan PC, tapi dimodelkannya untuk keliru menggunakan foundation slab yang harusnya dalam paket, sehingga diimport ke dalam THS juga akan sebagai rough foundation yang berubah menjadi paket. Kemudian di elemen default ini adalah modular water tank, elemen plumbing. Defaultnya tidak akan diimport ke dalam THS, tapi saya ingin supaya semua water tank ini tetap dimodelkan di dalam THS sehingga nanti dapat dihitung kuantitinya bisa berubah menjadi custom point. Oke, teman-teman bisa melakukan pengecekan pada semua yang teridentifikasi dan melakukan perubahan. Kita klik next. Kita masuk pada bagian import modelnya ke dalam Kubikos THS. Proses ini selesai. Baik, proses import modelnya telah selesai dan sekarang masuk ke preview import file. Jadi di sini sudah muncul axis grid dan siluet dari model bangunannya berwarna biru, dan kita bisa melihat dulu previewnya menggunakan tombol-tombol dari view yang ada di atas ini. Contoh, saya gunakan fungsi 3D ini. Oke, di sini sudah kelihatan bangunannya mid-rise ya. Oke, kita langsung saja klik OK. Import complete, you are recommended to check desainnya. Kemudian muncul tampak atasnya dari model yang berasal dari Revit sudah masuk ke dalam Kubikos THS-nya seperti ini. Jadi yang aktif saat ini adalah di lantai ground floor. Ini masih tampak atasnya ya, masih orientasi X dan Y. Kita rubah menjadi isometric southeast atau 3 dimensinya. Di sini kita lihat ada elemen struktural, ada elemen finishingnya. Oke, kemudian kita tampilkan untuk seluruh lantai kira-kira bentuk bangunannya dengan dress yang terdiri dari struktur, arsitektur, dan finishing. Setelah modelnya kita dapatkan, kita calculate terlebih dahulu model original ini. Pada tab quantity, klik calculate, dia akan memulai proses calculate, tetapi akan memanggil terlebih dahulu model check. Model check ini adalah semacam class detection dari Kubikos THS, di mana dia akan menunjukkan mana yang whole overlap atau bertumpuk secara keseluruhan, ataupun yang partial overlap atau bertumpuk sebagian saja. Contoh,
Saya di sini pilih salah satu yang ada di tabel ini, saya klik 2 kali. Dia akan menunjukkan bahwa di kolom yang terpilih yang berwarna biru ini, di as A1 ini ada 2. Kita lihat di status bar ada 2 dalam kurung 40. 2 ini berarti di titik yang sama ada 2 entity di antara 40 entity yang ada di lantai ini. Nah, kita bisa mensortnya dengan mengklik delete di keyboard, klik delete. Nah, dari 313 berkurang 1 menjadi 312 karena kita sudah swap 1 menggunakan delete di keyboard atau manual proses kita bilangnya. Atau kita bisa menggunakan auto proses di mana Kubicos TS yang akan menjudge mana yang dimenangkan, mana yang dikalahkan, mana yang di delete, mana yang dipotong. Klik auto proses. Dari 312, 1 perlu kita proses secara manual. Kita klik 2 kali yang encor kanan ini. Kita klik posisinya ada di dinding sini. Kita klik delete di keyboard. Oke, all overlapnya sudah di solve, tinggal 0. Kemudian kita berpindah ke partial overlap. Kita pilih salah satu, kita lihat. Oke, dinding terpilih ini, kita klik 1 kali di list ini. ID 5391 di first floor cannot overlap with ID sekian di second floor. Kita lihat yang ini. Ya, ini bertumpuk sebagian saja ya. Ini yang dimaksud dengan partial overlap. Nah ya, jadi ada tarikan garis dari lantai paling bawah yang masuk ke dalam tarikan di lantai atasnya sehingga masuk ke dalam partial overlap. Kita langsung klik auto proses saja. Dari 1417 yang partial overlap semua dapat di-solve menggunakan auto proses. Kemudian setelah model check semua diselesaikan, kita bisa masuk ke perform summary calculation. Kita pilih semua lantai, kemudian kita klik OK untuk memulai proses calculate untuk semua elemen, semua jenis sub-elemennya di semua lantai secara simultan sekaligus. Proses calculate-nya sudah selesai, kita klik OK. Kita bisa lihat rekapan kuantitinya di view quantity by kategori, di set range, klik di bagian project-nya, for all floor, klik OK. Ini adalah rekapan kuantiti dari semua elemen yang dimodelkan dari Revit. Oke, kemudian akan saya coba untuk hubungkan terlebih dahulu kuantiti ini ke dalam RABBOQ yang sebelumnya sudah saya import ke dalam TBQ. Kemudian TBQ ini akan saya bawa ke dalam modul BQ di DAS. Klik pada modul BQ, klik link TBQ project, login ke TBQ-nya, pilih project TBQ yang akan dihubungkan, klik 2 kali, project-nya akan masuk di modul BQ ini. Di sebelah kiri adalah daftar build dan elemen, yang di sebelah kanan ini adalah daftar build itemnya. Oke, di sini kita klik pada view quantity by kategori, pilih untuk semua lantai. Oke, saya mulai dari pekerjaan struktur terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari pajak. Jadi di sini ada PC3, PC6, PCSW, ya, beton FC25 PA, M3. Kita masukkan di volume ini. Klik, kemudian tarik dan seret, jatuhkan di bagian kolom quantity ini. Ini untuk volume, kemudian masukkan untuk area of homework yang ini. Oke, untuk pembesian kita bisa pakai weight of rebar ini. Kemudian saya lanjutkan untuk yang PC6. Beton saya gunakan yang volume. Pembesian saya pakai yang weight of rebar. Kemudian bagging saya pakai yang area of homework. Oke, lakukan pengisian untuk semua elemen yang dibutuhkan. Baik, kita sudah menambahkan beberapa kuantiti ke build item yang berasal dari TBQ ini, khususnya untuk elemen struktur dan arsitektur. Kita tadi juga sudah mendapatkan rekapan kuantitinya, ya. Kolom, stiffener, wall, hingga custom point. Baik, nah sekarang bagaimana kalau tiba-tiba Anda mendapatkan tapi itu mengalami revisi, ada perubahan, entah di mana perubahannya, apakah ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi, atau dimodifikasi, apakah kita perlu melakukan pemodelan ulang? Tidak. Kembali ke tab modeling, klik tab modeling, masuk ke dalam tab revision,
Ya, pada bagian revision ini adalah untuk yang segala hal yang berhubungan dengan perubahan pada gambar yang tentu saja akan mengakibatkan terjadinya perubahan model yang kemudian berimbas adanya perubahan quantity. Ya. Oke, langkah untuk menggabungkan file RVT yang baru untuk mendapatkan update model baru dan mendapatkan quantity yang baru adalah sebagai berikut. Klik pada fungsi add revision, klik. Di sini ada add revision prompt-nya, revision name-nya kita bisa ganti revision 01 default-nya untuk apapun, dan ada revision versi-nya rev1. Kita klik OK saja secara default. Kemudian akan ada prompt, if you would like to continue without running calculate, please ensure your model has the latest calculation result. Karena tadi kita sudah calculate, kita bisa klik continue, atau jika belum, teman-teman bisa klik pada calculate. Karena tadi sebelumnya kita sudah calculate, kita klik continue saja. Oke, simpan file Anda. Baik, proses setnya telah selesai, kita bisa lanjut. Oh ya, kenapa tadi meminta calculate? Karena si Kubicos TAS akan menyimpan terlebih dahulu calculate dari model original. Ya, jadi akan disimpan hasil perhitungan untuk model original sebelum nantinya kita akan melakukan modifikasi pada modelnya dan akan mendapatkan quantity setelah adanya perubahan nantinya akan dibandingkan. Ya, oke, berikutnya kita akan masuk ke fungsi RPT chain. Klik pada fungsi RPT chain di sini. Kemudian cari file RPT yang berisi perubahan gambar terhadap originalnya. Oke, misalkan saya pakai file yang midrise r1.rpt ini. Klik, kemudian klik open. Kemudian klik compare. Compare-nya selesai, akan dimunculkan prompt floating window RVT chain seperti ini. Jadi, si Kubicos TAS akan memeriksa file yang baru itu, kemudian dia akan bandingkan dengan file yang lama, kemudian dia akan menentukan apa sih yang berubah. Nah, ada di dalam tabel ini. Yang mengalami perubahan ternyata dua elemen, yaitu kolom dan wall. Ya, jadi di sini ada pada kolom. Ya, di sini ada elemen-elemen baru. Ya, kemudian ada wall juga sama, ada beberapa elemen baru ya, baik pada strukturnya maupun pada finishingnya. Kalau kita lihat di sini sih mungkin ini finishingnya ya. Oke, kita klik next. Dia akan mulai mengimport modelnya. Nah, kemudian akan muncul window RVT chain seperti ini ya. Kita geser ke sebelah kiri. Kita lihat pada tampak atas ini yang aktif adalah lantai second floor, lantai 2. Di sini kita bisa lihat ada dinding yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah sesuai dengan keterangan di sininya. Hijau itu add, merah itu delete, kuning itu modified, ada yang berubah. Kita lihat tampilan 3 dimensinya. Oke, mungkin di bagian dinding ini ada yang mengalami perubahan yang tadi di bawah finishnya. Kemudian di sekitar sini ada yang di delete. Ya, makanya di sini ada add, delete, dan modified. Nah, kita klik dulu pada yang add. Di sini kita diberikan add. Kemudian di bagian bawahnya ada daftar yang mengalami perubahannya. Ada yang dari kolom, ada yang dari wall finish ya. Ada penambahan di kolom dan di wall finish. Oke, kita bisa cek salah satunya dengan cara mengklik 2 kali daftar yang ada di bawahnya. Klik 2 kali. Oke, di sini ada kolom K1. Ya, mungkin ada yang berubah kolom K1-nya ya. Kemudian kita bisa lihat yang lain juga. Kita matikan offload-nya menjadi current floor 2 kali. Oke, kolom di sini, kolom di sini, kolom di sini. Ini adalah kolom-kolom yang ditambahkan di add ya. Kolom di sini, dan kolom lainnya. Oke, kita cek juga pada bagian yang delete. Kita lihat yang wall ini di mana. Oh, wall di sini di delete. Wall area sini warna biru ya, di delete. Wall biru ini di delete. Wall ini di delete. Wall vestibule ini di delete, dan seterusnya. Kemudian ada yang modify juga, kita lihat wall yang modify yang berwarna biru ini ada perubahan, entah mungkin di atribut editornya barangkali. Kita lihat di bagian door juga ada perubahan rolling door ini. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan perubahannya? Kita kembali lagi ke tab add. Oke, untuk menerapkan perubahannya kita bisa mengklik satu-satu dan klik accept change di sini. Jadi di atasnya ada accept change, jadi terima perubahan. Jadi
Jadi kita tidak perlu melakukan modifikasi. Begitu kita klik accept change ini, si Kubikos TAS akan menerapkan perubahannya. Oke, yang terpilih adalah kolom ini, kita klik accept change. Oke, kemudian warnanya berubah menjadi abu-abu kalau tadi sebelumnya hijau. Jadi kalau abu-abu karena tidak ada legenda adalah elemen yang tidak mengalami add, delete, atau modify. Ini asalnya adalah elemen ditambahkan. Begitu kita klik accept change, dia menjadi elemen seperti yang lainnya. Oke, kita bisa lakukan satu persatu. Saya contohkan satu lagi. Oke, klik yang ini, kemudian saya klik accept change. Ya. Atau kita bisa select menggunakan shift select, kemudian klik accept change. Saya klik di sini di yang ketiga ini, klik kiri. Oke, kemudian saya scroll ke bawah. Kita cari yang paling bawah, misalkan yang wall finish ini juga kita lihat. Oke, ada elemen yang paling bawah ini, basic wall architecture scheme for BIM Ancur Tenan 56760 ini. Shift klik pada elemen tersebut, shift klik. Oke, semua akan terjadi seperti ini. Lalu kita klik accept change. Nah, kita lihat semua sudah menjadi masih ada ini. Jika kita accept change, oke, sudah semuanya. Oke, semua elemen yang ditambahkan sudah masuk. Oke, kita berpindah ke yang delete. Kita klik pada yang pertama, kemudian kita klik paling bawah, kemudian accept change. Kita lihat apakah sudah accept change semua. Oke, kemudian terakhir yang modified, yang dua ini kita pilih, kita accept change. Oke, sudah ya. Kita lihat tampilan 3 dimensinya, kita rubah isometric southeast, kemudian kita munculkan outline, semuanya menjadi abu-abu ya. Sudah tidak ada lagi yang berwarna hijau yang ditambahkan add, merah yang dihapus delete, dan kuning yang dimodifikasi atau modify. Oke, setelah ini kita klik close. Nah, karena kita sudah melakukan perubahannya semua, kita sudah selesai melakukan modifikasinya seperti yang kita lakukan pada tutorial tadi. Klik pada finish revision. Klik. Ada prompt notifikasi, please ensure all the change have been correctly applied to the model. Jadi pastikan semua modifikasinya telah dilakukan. Apabila ada yang masih belum selesai atau ada yang kelewat, klik cancel untuk melanjutkan perubahannya. Tapi sudah, apabila teman-teman sudah yakin sudah melakukan seluruh perubahannya, klik OK. Oke, akan masuk ke dalam proses calculate, tapi sebelumnya ada model check terlebih dahulu ya. Seperti biasa, dia akan melakukan pengecekan class detection-nya dulu. Di partial overlap-nya 0, tapi di whole overlap ada 313, kita klik. Kemudian kita auto proses saja. Oke, dari 313 tersisa satu yang Ancur Tenan ini. Kita klik delete di keyboard. Sudah solve semua, langsung masuk ke perform summary calculation. Pilih semua lantai, klik OK. Dan dia akan melakukan calculate untuk model yang sudah dimodifikasi. Ini adalah calculate kedua. Yang pertama tadi adalah calculate sebelum modifikasi. Nah, yang ini adalah calculate setelah modifikasi. Baik, proses calculate-nya selesai. Kita klik OK. Nah, untuk melihat rekapan kuantitinya, kita tidak ke tempat biasanya ya. Kalau setelah calculate, biasanya kita ke quantity. Biasanya kita setelah calculate biasanya mengecek rekapan kuantitinya di tab quantity, di view quantity by kategori. Tapi untuk kali ini kita tetap di tab revision. Kemudian ada fungsi namanya view change quantity. Klik view change quantity ini. Kita mau lihat quantity yang mana yang berubah, yang kita modif tadi terhadap yang original. Ya, klik OK. Pada set trend, klik di semua lantai, boleh klik OK. Nah, akan muncul jendela view change quantity, bukan view quantity by kategori ya. Nah, di view change quantity ini akan dimunculkan quantity yang berubah dan ada tandanya. Contoh di sini di wall finish. Oke, pada finish wall balcony di second floor ada perubahan. Yang berubah hanya yang diwarnai ya. Di sini ada legendanya, hijau itu ditambahkan, kuning itu berubah, merah di delete. Nah, ini yang kuning ada perubahan pada quantity. Sebelumnya atau di file originalnya, quantity dari si finish wall balcony ini adalah 9,313 meter persegi. Tapi setelah revisi, mungkin dia ada yang dikurangi, di delete,
tinggal menjadi 8,846 meter persegi atau selisih minus 0,468 meter persegi. Dan di sini ada contohnya ini indikator untuk area finish to wall finish dan area finish to bricks. Ya, kita bisa cek yang lain juga. Tadi ada perubahan di kolom dan wall finish ya. Di kolom juga ada sama. Kolom 1 K1 mengalami perubahan di ground floor. Before revision 16998, after revision 17927 ada perubahan 11. Karena propertiesnya berubah, volumenya berubah, otomatis luas existing ikut berubah dan indikator quantity lainnya ikut berubah juga. Ya, jadi diingat yang kuning itu ada perubahan, yang merah ditambahkan, yang merah dihapuskan. Jadi scroll ke bawah, kita cek. Jadi itu perubahannya ada di kolom, di wall, dan di wall finish. Di wall ada yang dihapus wallnya ya, merah-merah ini span yang dihapus. Kemudian di wall finish tadi. Nah, dengan fungsi RVT change revision, teman-teman sekarang menjadi lebih mudah dalam menghandle setiap adanya perubahan pada gambar, khususnya apabila gambar itu berasal dari Revit. Jadi teman-teman tidak perlu lagi melakukan pemodelan ulang dari awal, tapi cukup gunakan fungsi RVT change, di mana si Cubicos TAS ini akan dengan pintar melakukan compare antara gambar RVT yang baru dengan gambar RVT yang lama. Dia akan mengecek ada perubahannya di mana, nanti dia akan buat daftarnya dalam tabel RVT change, kemudian akan dia tunjukkan juga pada menunya. Nah, setelah dikalkulate, kemudian akan muncul juga perbandingan kuantitinya di view change quantity ini antara quantity before revision atau quantity original dengan quantity after revision atau setelah adanya modifikasi. Nah, terakhir tadi kita sempat hubungkan kuantitinya terhadap PQ ya, yang itu di TAS. Otomatis dia juga akan mengalami perubahan tanpa perlu kita hubungkan lagi satu persatu ya. Dia akan karena dalam Cubicos TAS dan TBQ ini memiliki fungsi update quantity, sehingga setiap adanya perubahan akan dapat dengan mudah kita update kuantitinya hanya dengan beberapa klik saja. Jadi begitulah video saya mengenai fungsi Rapid Change atau RVT Change di dalam Cubicos TAS, di mana ini mempermudah pada saat teman-teman memiliki kendala pada perubahan gambar khususnya ya, apabila ada pekerjaan variation order, add work, dan lain-lain yang mengakibatkan terjadinya perubahan gambar Revit terhadap file Revit aslinya, yang tentu saja membuatnya mengalami perubahan model pada Cubicos TAS-nya, yang kemudian mengakibatkan terjadinya perubahan kuantiti yang di-generate di dalam Cubicos TAS. Nah, kesemuanya itu dapat dihandle dengan mudah melalui fungsi Rapid Change atau RVT Change di dalam Cubicos TAS. Baik, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton.